Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jordi Kirvanolani. Saya mahasiswa tingkat 1 dari kelas PPNB Poltekkes Kemenkes Kupang jurusan Keperawatan. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang adaptasi sel dan kelainan pada jenis sel. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Baik, yang pertama tentang adaptasi sel. Adaptasi sel merupakan respon sel terhadap cedera yang tidak mematikan dan bersifat menetap atau persisten. Ada beberapa cara yang dilakukan, yaitu atrofi, hipertrofi, hiperplasia, dan metaplasia. Yang pertama, atrofi. Atrofi adalah proses adaptasi sel di mana organ atau jaringan yang terbentuk tumbuh mencapai batas normal tetapi kemudian mengalami penyusutan. Ada macam-macam atrofi. Yang pertama, atrofi fisiologis. Atrofi fisiologis adalah alat tubuh yang dapat mengecil atau menghilang sama sekali selama masa perkembangan atau kehidupan, misalnya pengecilan kelenjar timus. Yang kedua, atrofi sinilis. Atrofi sinilis adalah mengecilnya alat tubuh pada orang yang sudah berusia lanjut atau aging process. Yang ketiga, atrofi inaktivitas. Atrofi inaktivitas adalah atrofi yang terjadi akibat inaktivitas otot-otot yang mengakibatkan otot-otot tersebut mengecil, misalnya pada kelumpuhan otot akibat hilangnya persarafan seperti pada poliomyelitis atau atrofi diotrofik. Yang berikut, atrofi desakan. Atrofi desakan adalah atrofi yang terjadi karena desakan yang terus-menerus atau desakan untuk waktu yang lama yang mengenai suatu alat tubuh atau jaringan. Misalnya atrofi desakan fisiologis pada gusi akibat desakan gigi mau tumbuh, yaitu pada anak-anak. Yang berikut, atrofi endokrin. Atrofi endokrin disebabkan oleh penurunan stimulus hormon, misalnya penurunan estrogen dan progesteron akan mengakibatkan atrofi payudara dan uterus. Di bawah ini gambar tentang kelainan atrofi otot. Kelainan atrofi otot adalah hilangnya massa otot rangka yang dapat disebabkan oleh imobilitas, penuaan, malnutrisi, obat-obatan, atau berbagai cedera atau penyakit yang mempengaruhi sistem muskuloskeletal atau saraf. Atrofi otot dapat menyebabkan kelemahan otot dan menyebabkan kecacatan. Otot yang tidak digunakan dapat menyebabkan atrofi otot secara cepat. Kondisi ini sering terjadi selama cedera atau penyakit yang memerlukan imobilisasi anggota tubuh atau istirahat di tempat tidur. Tanda khas dari atrofi otot adalah hilangnya massa otot tanpa lemak. Perubahan ini mungkin sulit dideteksi karena obesitas, perubahan massa lemak, atau edema. Perubahan berat badan, tungkai, atau lingkar pinggang bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk perubahan massa otot. Gejala utamanya adalah bertambahnya kelemahan menggerakkan otot yang dapat mengakibatkan kesulitan atau ketidakmampuan dalam melakukan tugas fisik tergantung pada otot apa yang terpengaruh. Atrofi otot inti atau tungkai dapat menyebabkan kesulitan berdiri dari posisi duduk, berjalan, atau menaiki tangga, dan dapat menyebabkan peningkatan jatuh. Atrofi otot tenggorokan dapat menyebabkan kesulitan menelan, dan atrofi diafragma dapat menyebabkan kesulitan bernafas. Atrofi otot dapat terjadi secara asimptomatik dan mungkin tidak terdeteksi sampai sejumlah besar otot hilang. Contoh kelainan atrofi yang kedua yaitu spinal muscular atrophy atau atrofi otot tulang belakang. Spinal muscular atrophy atau atrofi otot tulang belakang adalah sekelompok kelainan bawaan yang menyebabkan degenerasi otot mengalami kelemahan secara progresif. Spinal muscular atrophy adalah penyebab utama kedua penyakit neuron muskular yang diwariskan karena sifat resesif autosom yang rusak dari kedua orang tua. Ada beberapa jenis atau subtipe spinal muscular atrophy. Masing-masing subtipe didasarkan pada tingkat keparahan dan usia di mana gejala dimulai. Setidaknya ada 3 jenis spinal muscular atrophy yang mempengaruhi anak-anak sebelum usia 1 tahun dan 2 jenis spinal muscular atrophy yang terjadi di masa dewasa, biasanya setelah usia 30 tahun. Gejala awal atrofi otot tulang belakang biasanya ringan sampai sedang, diantaranya kelemahan otot, tremor, dan berkedut. Penyakit ini ditandai dengan hilangnya kemampuan sel-sel saraf di sumsum tulang belakang yang disebut sel saraf motorik dan sel-sel anterior. Sel-sel saraf motorik ini sangat berperan dalam semua gerakan. Jadi ketika sel kehilangan kemampuan, maka yang terjadi penderita tidak dapat bergerak sampai lumpuh. Saraf motorik menerima sinyal dari otak ke sumsum tulang belakang dan kemudian menyalurkan perintah otak ini ke otot melalui saraf keti. Hilangnya kemampuan sel saraf motorik ini menyebabkan kelemahan otot yang progresif atau makin lama makin memburuk, terutama otot-otot pada bahu, pinggul, dan punggung.
Otot di sini berperan untuk gerakan merangkak, berjalan, duduk, dan mengendalikan gerakan kepala. Jenis-jenis spinal muscular atrophy yang pertama, spinal muscular atrophy tipe 1 atau disebut dengan Erding-Hoffmann disease adalah tipe yang paling parah. Gejala-gejala pada tipe pertama dimulai sangat awal, bisa sejak sebelum kelahiran atau paling lambat sejak usia 6 bulan setelah kelahiran. Gejala-gejalanya ditandai dengan kesulitan bernafas, tidak dapat menyusui, dan kelemahan otot yang menyeluruh. Yang kedua, spinal muscular tipe 2 atau chronic infantile spinal muscular atrophy memiliki tingkat keparahan yang kurang jika dibandingkan dengan tipe pertama. Gejala-gejala pada tipe 2 dimulai di antara umur 6 hingga 18 bulan. Anak-anak dengan spinal muscular atrophy tipe 2 dapat duduk tanpa dibantu dan kadang-kadang dapat berdiri dengan susah payah berpegang pada kakinya, namun tidak satupun yang dapat berjalan. Yang ketiga, spinal muscular atrophy tipe 3 atau juga disebut dengan Kugelberg-Wallander disease adalah tipe dengan tingkat keparahan paling rendah. Gejala-gejalanya baru dimulai pada usia setelah 18 bulan. Biasanya diawali dengan perkembangan motorik yang normal dan kemudian pada awal usia kanak-kanak mengalami penurunan kemampuan motorik yang signifikan. Pada kasus-kasus yang jarang, gejala baru muncul pada usia dewasa atau beberapa ahli menyebutnya dengan spinal muscular atrophy tipe 4. Yang kedua, hipertrofi. Hipertrofi didefinisikan sebagai pembesaran organ atau jaringan karena pembesaran selnya yang tidak disertai dengan peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Beberapa jenis hipertrofi. Yang pertama, hipertrofi fisiologis. Hipertrofi fisiologis terjadi sebagai akibat dari peningkatan beban kerja suatu sel secara sehat, yaitu peningkatan massa atau ukuran otot setelah berolahraga. Yang kedua, hipertrofi patologi. Hipertrofi patologis terjadi sebagai respon terhadap suatu keadaan sakit, misalnya hipertrofi ventrikel kiri sebagai respon terhadap hipertensi kronik dan peningkatan beban jantung. Yang ketiga, hipertrofi kompensasi. Hipertrofi kompensasi terjadi sewaktu sel tumbuh untuk mengambil alih peran sel lain yang telah mati. Contoh, hilangnya satu ginjal menyebabkan sel-sel yang masih ada mengalami hipertrofi sehingga terjadi peningkatan ukuran ginjal secara bermakna. Macam-macam hipertrofi. Yang pertama, hipertrofi otot. Hipertrofi otot adalah suatu bentuk paling umum dari hipertrofi organ, muncul pada organ otot rangka sebagai respon atas latihan fisik atau beban. Tergantung jenis latihannya, hipertrofi otot dapat muncul melalui meningkatnya volume sarkoplasma atau meningkatnya protein kontraktif. Yang kedua, hipertrofi ventrikular. Hipertrofi ventrikular adalah membesarnya ukuran ventrikel jantung. Perubahan ini sangat baik untuk kesehatan jika merupakan respon atas latihan aerobik, akan tetapi hipertrofi ventrikular juga dapat muncul akibat penyakit seperti tekanan darah tinggi. Yang ketiga, hipertrofi payudara. Hipertrofi payudara adalah pertumbuhan ekstrim payudara. Sebagai contoh, masing-masing payudara seberat 5 kg atau lebih. Gigantomasia dapat terjadi akibat komplikasi saat kehamilan atau seringkali gigantomasia anak saat pubertas. Yang berikut, hipertrofi klitoris. Hipertrofi klitoris adalah gejala interseksualitas karena klitoris membesar sehingga menyerupai penis. Contoh kelainan hipertrofi yaitu kelainan hipertrofi ventrikel kiri. Hipertrofi ventrikel kiri adalah pembesaran bilik atau ventrikel kiri jantung. Pembesaran bilik kiri jantung ini biasanya disebabkan oleh tekanan darah tinggi atau hipertensi. Bilik kiri atau ventrikel kiri jantung merupakan pelabuhan terakhir bagi darah yang kaya oksigen. Ventrikel kiri jantung akan memompa darah ke seluruh tubuh untuk mengalirkan oksigen dengan sebelumnya melewati katup jantung yang dinamakan dengan katup aorta. Ketika beban ventrikel kiri bertambah, misalnya akibat hipertensi atau penyempitan katup aorta, otot ventrikel kiri jantung akan bekerja lebih keras. Kondisi ini mengakibatkan otot bilik kiri jantung menebal dan ukuran bilik jantung akan membesar. Hipertrofi ventrikel kiri atau left ventricular hypertrophy juga akan menyebabkan jaringan otot jantung menjadi tidak elastis. Hal ini menyebabkan penurunan fungsi jantung dalam memompa darah sehingga aliran darah ke seluruh tubuh terganggu. Hipertrofi ventrikel kiri fisiologis. Hipertrofi ventrikel kiri fisiologis sering disebut sebagai athlete heart. Jantung atlet merupakan kondisi fisiologis akibat peningkatan cardiac output dan stroke volume.
Adaptasi kardiovaskular pada atlet bisa diakibatkan karena aktivitas fisik dinamik, isometrik maupun kombinasi keduanya. Hipertrofi ventrikel kiri patologis. Hipertrofi ventrikel kiri patologis dapat diinduksi oleh berbagai penyakit, yaitu hipertensi sistemik, infark miokard, penyakit jantung koroner, mutasi genetik pada gen yang mengkode protein sarkomer, diabetes, kardiomiopati metabolik, miokarditis viral dan bakterial, insufisiensi katup, serta penyakit jantung kongenital. Berdasarkan rasio dinding jantung terhadap dimensi ruang jantung, hipertrofi ventrikular kiri dibagi menjadi yang pertama, hipertrofi konsentrik. Pada hipertrofi konsentrik terjadi penebalan dinding ventrikel kiri disebabkan karena beban tekanan yang secara seluler ditandai dengan penambahan sarkomer secara paralel dengan pertumbuhan miosit ke arah lateral. Yang kedua, hipertrofi eksentrik. Pada hipertrofi eksentrik terjadi dilatasi ventrikel kiri tanpa penebalan dinding yang disebabkan beban volume yang ditandai dengan penambahan seri sarkomer dengan pertumbuhan sel secara longitudinal. Berikut ini gejala hipertrofi ventrikel kiri. Pada awalnya, penderita hipertrofi ventrikel kiri tidak mengalami gejala tertentu. Gejala-gejala hipertrofi ventrikel kiri baru akan dirasakan ketika kondisinya sudah semakin parah. Saat kondisi hipertrofi ventrikel kiri makin parah, penderita dapat merasakan gejala-gejala berikut seperti cepat lelah, pusing, jantung terasa berdebar-debar atau palpitasi, rasa nyeri di dada biasanya setelah berolahraga, dan sesak nafas. Yang ketiga, hiperplasia. Hiperplasia adalah kenaikan absolut jumlah sel pada sebuah jaringan atau organ yang menyebabkan pembesaran jaringan atau organ tersebut disertai dengan peningkatan fungsi organ atau jaringan tersebut. Berdasarkan penyebab terjadinya, hiperplasia dapat terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hiperplasia fisiologis. Hiperplasia fisiologis adalah hiperplasia yang terjadi setiap bulan pada sel jaringan endometrium uterus atau rahim selama stadium folikular, pada siklus menstruasi atau rangsangan hormon pada kehamilan, dan laktasi, menimbulkan proliferasi yang luas pada unsur-unsur epitel kelenjar mamai disertai dengan pembesaran jaringan kelenjar mamai. Yang kedua, hiperplasia patologis. Hiperplasia patologis adalah hiperplasia yang dapat terjadi karena perangsangan hormon yang berlebihan. Contohnya yaitu pembesaran kelenjar prostat pada pria lanjut usia dan kalus yang merupakan penebalan kulit akibat rangsangan mekanik. Pemeriksaan mikroskopis pada kalus menunjukkan kenaikan nyata jumlah sel epidermis dan jumlah lapisan sel di dalam epidermis dan jelas merupakan respon adaptasi. Yang ketiga, hiperplasia kompensasi. Hiperplasia kompensasi adalah hiperplasia yang terjadi karena sel jaringan berproliferasi untuk menggantikan jumlah sel yang telah mengalami penurunan jaringan tertentu. Hiperplasia ini ditemui pada sel-sel hati setelah pengangkatan sebagian jaringan hati melalui pembedahan. Contoh kelainan hiperplasia yaitu kelainan hiperplasia endometrium. Endometrium merupakan lapisan terdalam dari rahim atau uterus. Dalam keadaan normal, ketebalan endometrium berubah-ubah sesuai dengan siklus haid. Menjelang masa subur, karena pengaruh hormon estrogen, lapisan endometrium mulai tumbuh dan menebal. Setelah sel telur dikeluarkan pada masa subur, oleh pengaruh hormon progesteron, endometrium dipersiapkan untuk menjadi tempat melekatnya janin. Jika kehamilan tak terjadi, endometrium akan meluruh dan terjadi haid. Begitu seterusnya, siklus ini berulang setiap 21-35 hari sekali. Pada keadaan hiperplasia endometrium, lapisan terdalam dari rahim tersebut berada dalam keadaan terlalu tebal. Kondisi ini dapat berpotensi menjadi kanker endometrium di kemudian hari. Terdapat dua jenis hiperplasia endometrium, yaitu yang pertama, hiperplasia endometrium benigna. Pada jenis ini, sel-sel endometrium ada dalam bentuk yang normal, tidak didapatkan ada mutasi sel sama sekali. Yang kedua, neoplasia endometrioid. Jenis ini terjadi akibat adanya genetika yang tidak normal, menyebabkan sel endometrium berbentuk tidak normal dan cenderung berubah menjadi sel ganas. Penyebab hiperplasia endometrium. Hiperplasia endometrium umumnya terjadi karena hormon estrogen yang terlalu tinggi di dalam tubuh.
Akibat estrogen yang terus-menerus berada dalam keadaan tinggi, sel-sel yang menyusun endometrium semakin tebal dan banyak dan menjadi bentuk yang tidak normal. Saat itulah hiperplasia endometrium terjadi. Dan bila pertumbuhan sel endometrium tersebut berlangsung terus dan tak terkendali, lama-kelamaan hiperplasia akan berubah menjadi kanker endometrium. Penyakit ini pada umumnya terjadi setelah menopause, saat masa subur sudah tidak terjadi dan progesteron berada dalam kadar yang rendah. Namun tak hanya itu, hiperplasia endometrium ini juga bisa terjadi pada orang yang belum menopause namun mengonsumsi obat yang mengandung estrogen dosis tinggi, orang yang mengalami sindrom ovarium polikistik atau obesitas. Hiperplasia endometrium rentan dialami oleh perempuan dengan kondisi berikut. Yang pertama, berusia 35 tahun ke atas. Yang kedua, tidak pernah hamil atau mengalami infertilitas. Yang ketiga, usia mulai menopause di atas 50 tahun. Yang keempat, mulai haid pada usia yang sangat muda. Yang kelima, mengalami diabetes mellitus. Yang keenam, mengalami sindrom ovarium polikistik. Yang ketujuh, obesitas. Yang kedelapan, merokok. Yang kesembilan, riwayat kanker ovarium, kanker usus besar, atau kanker endometrium dalam keluarga. Yang keempat, displasia. Displasia adalah perkembangan sel atau jaringan yang tidak normal tetapi belum tentu bersifat kanker. Displasia juga bisa diartikan sebagai tahapan perkembangan sel yang sifatnya berada di antara sel sehat dan sel kanker. Contoh kelainan displasia yaitu kelainan displasia serviks. Displasia serviks terjadi saat sel abnormal tumbuh di sekitar serviks atau leher rahim. Kondisi ini jarang menimbulkan gejala dan umumnya baru diketahui ketika melakukan pap smear rutin. Displasia serviks disebabkan oleh infeksi human papillomavirus yang ditularkan melalui hubungan seksual. Wanita berusia di bawah 30 tahun lebih berisiko terkena kondisi ini. Di samping itu, resiko untuk terkena displasia serviks juga dapat meningkat jika kita melakukan hubungan seksual di bawah umur, sering berganti pasangan, dan berhubungan seksual tanpa pengaman. Yang kelima, metaplasia. Adaptasi metaplasia adalah perubahan sel matur jenis tertentu menjadi sel matur jenis lain. Sebagai contoh, sel epitel torak pada saluran pernapasan seorang perokok yang dapat bersekresi diganti oleh sel epitel gepeng berlapis yang tidak dapat bersekresi. Kondisi ini sangat merugikan karena lendir yang merupakan alat proteksi saluran pernapasan terhadap bakteri, debu, dan benda asing tidak terbentuk sehingga saluran pernapasan mudah mengalami infeksi. Contoh kelainan metaplasia yaitu kelainan metaplasia intestinal. Di samping ini merupakan contoh gambar kelainan metaplasia intestinal. Metaplasia intestinal atau metaplasia usus adalah transformasi metaplasia epitel, biasanya lambung atau kerongkongan, menjadi sejenis epitel yang menyerupai yang ditemukan di usus. Di kerongkongan, ini disebut dengan kerongkongan Barrett. Peradangan kronis yang disebabkan oleh infeksi H. pylori di perut dan penyakit reflux gastroesophageal atau GERD di kerongkongan terlihat sebagai pemicu utama metaplasia dan pembentukan adenokarsinoma selanjutnya. Awalnya, epitel yang berubah menyerupai lapisan usus halus, pada tahap selanjutnya itu menyerupai lapisan usus besar. Yang keenam, neoplasia. Neo berarti baru, plasia berarti pertumbuhan atau pembelahan. Jadi neoplasia mengacu pada pertumbuhan sel yang baru yang berbeda dari pertumbuhan sel-sel di sekitarnya yang normal. Neoplasma adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh terganggunya kontrol regulasi pertumbuhan sel-sel normal. Di samping ini merupakan contoh gambar kelainan neoplasma lipoma. Lipoma adalah benjolan lemak yang tumbuh secara lambat di antara kulit dan lapisan otot. Jika ditekan dengan jari secara perlahan, lipoma terasa lunak dan mudah untuk digoyangkan. Lipoma juga tidak menyebabkan rasa sakit saat ditekan. Lipoma lebih sering dialami oleh orang yang berusia 40-60 tahun atau parubaya dan lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan wanita. Sebagian pasien bisa memiliki lebih dari satu lipoma di tubuhnya. Gejala lipoma, ciri-cirinya adalah yang pertama, dapat tumbuh menjadi lebih besar dari sebesar kelereng hingga sebesar bola pingpong. Yang kedua, pertumbuhan benjolan sangat lambat. Yang ketiga, terasa lembek dan konsistensi seperti lemak daging sapi. Dan yang terakhir, mudah untuk digoyangkan. Penyebab lipoma. Penyebab pasti lipoma belum diketahui, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko seseorang terkena lipoma.
yaitu yang pertama keturunan, yang kedua berusia 40-60 tahun, dan yang ketiga menderita penyakit tertentu seperti penyakit Madelung, sindrom Cowden, sindrom Gardner, atau adiposis dolorosa. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.